Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Novely Dolemitikohi dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Maluku. Halo teman-teman semua. Di hari ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang Plasmodium malariae. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya satu persatu. Ada Agustina Heumase, Asmila Ermi, Gabriela Natalia Teti, Manda Pritilapi, Naslatan Ukra Umarela, Restirianti Ahmakwani, Cindy Cecilia Sigarlaki, Yusnita Salop, dan saya sendiri. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan apa itu Plasmodium malariae? Mari sama-sama kita menyimak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Agustina Heumase. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Plasmodium malariae. Plasmodium malariae adalah protozoa parasit yang menyebabkan penyakit malaria kuartana pada manusia dan hewan. Plasmodium malariae berhubungan dekat dengan Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax yang menyebabkan kebanyakan infeksi malaria. Plasmodium malariae memiliki ciri khas, yakni deposit kompleks imun di ginjal yang bisa menyebabkan nefritis. Perkenalkan, nama saya Cindy Cecilia Sigarlaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Plasmodium malariae. Kingdom, yaitu Protista. Phylum, yaitu Apicomplexa. Kelas, yaitu Aconoidacida. Order, yaitu Heamosporida. Family, yaitu Plasmodidae. Genus, yaitu Plasmodium. Dan yang terakhir, spesies Plasmodium malariae. Secara keseluruhan, Plasmodium terdiri dari 12 subgenera. Dari 12 subgenera tersebut, hanya subgenera yang menyebabkan parasit pada manusia, yaitu subgenera Plasmodium, subgenera Leverenia, dan subgenera Finkeria. 5 subgenera menjadi parasit pada reptilia dan subgenera lainnya hidup pada burung atau aves. Plasmodium malariae biasa ditemukan di Indonesia bagian timur. Perkenalkan, nama saya Gabriela Natalia Teti. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh Plasmodium malariae. Plasmodium malariae termaksud dalam Phylum Apicomplexa atau Sporozoa. Sporozoa merupakan golongan protista yang dapat membentuk spora untuk menginfeksi inangnya. Plasmodium malariae tidak memiliki sifat gerak khusus, sehingga gerakannya dilakukan dengan mengubah kedudukan tubuhnya. Plasmodium malariae merupakan parasit pada manusia. Penyebab penyakit malariae kuartana, ia mengambil makanan dengan menyerap Plasmodium malariae P3 dari tubuh inangnya. Terima kasih. Oke teman-teman, saya Manda Pritilapi. Jadi di sini saya ingin melanjutkan materi terkait dengan struktur tubuh Plasmodium malaria. Yang sebelumnya teman saya menjelaskan, saya ingin melanjutkannya. Jadi terkait dengan struktur tubuh ini, selanjutnya itu respirasi dan ekspirasi terjadi secara difusi. Kemudian Plasmodium memiliki struktur tubuh berbentuk bulat yang dapat mencapai 10 mm. Mungkin seperti ini ya teman-teman, 10 mm. Yang berikut itu tubuh terbentuk dari kumpulan tropozoid memanjang. Selanjutnya, di bagian anterior itu terdapat kompleks apikal berupa kait, pengisap, atau filamen sederhana untuk melekatkan diri pada inang. Yang berikut itu kompleks apikal hanya terlihat dengan mikroskop elektron. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Stadium tropozoid. Stadium ini merupakan yang terpanjang prosesnya dalam kehidupan parasit. Pada pembacaan mikroskop Plasmodium malariae, stadium tropozoid sering disebut ring form. Tropozoid muda ditemukan dengan bentuk seperti cincin dengan sitoplasma tebal dengan inti yang besar.
Pada tropozoid dewasa, bentuk cincin berukuran lebih besar dengan pigmen kasar dan sering menutupi inti. Cincin tropozoid tetap kompak karena tropozoid mengembangkan dan menunjukkan sedikit bagian ameboid secara umum di bawah permukaan mikroskop. Berikutnya yang kedua ada stadium skizon. Stadium skizon ini terdiri dari sedian darah penderita merozoid 6-12. Ukurannya lebih kecil dari Plasmodium vivax. Bentuk kecil seperti bunga mawar. Jumlah merozoid rata-rata ada 8, tersusun simetris. Sering hanya inti dan pigmen berwarna coklat kekuningan yang terlihat. Perkenalkan, nama saya Restiantia Manukani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang stadium gametosit. Bentuk gametosit berpigmen padat, gelap, dan menggumpal. Pada gametosit matang berbentuk bulat, mengisi 2/3 dari sel darah merah. Sel darah merah sedikit diperbesar dan dibintiki serta berisi pigmen yang memiliki pengaturan yang berbeda, rhodos konsentris, terutama di pinggiran. Stadium gametosit juga berbentuk bulat atau seperti pisang tergantung spesies. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya Smila Ermi yang akan menjelaskan terkait dengan siklus hidup Plasmodium malaria yang terdiri dari 2, yaitu siklus porogoni dan siklus skizogoni. Dan saya akan menjelaskan tentang siklus porogoni atau pembiakan seksual, yaitu siklus yang terjadi pada nyamuk. Siklus ini dimulai dari siklus porogoni, yaitu ketika nyamuk mengisap darah manusia yang terinfeksi malaria yang mengandung Plasmodium pada stadium gametosit. Dan setelah itu, gametosit akan membelah menjadi mikrogametosit jantan dan makrogametosit betina. Yang dimana mikrogamet dan makrogamet ini akan terhisap dari darah manusia yang terinfeksi yang terjadi perkawinan silang antara jantan atau mikrogamet dan betina makrogamet menjadi zigot. Zigot ini berkembang dan memanjang menjadi ookinet yang akan menembus dinding lambung atau midgut. Selanjutnya menjadi ookista. Pada ookista yang telah matur akan pecah menghasilkan ribuan sporozoid baru yang akan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar ludah. Untuk proses perkembangan dari zigot sampai sporozoid membutuhkan waktu sekitar 12-14 hari, disebut masa inkubasi ekstrinsik. Dan untuk sporogoni sendiri adalah jenis reproduksi seksual yang menghasilkan sporozoid. Pembelahan ini melibatkan kariogami, yaitu pembentukan zigot yang diikuti oleh meiosis dan pembelahan ganda. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat pada gambar yang telah tertera pada materi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Siklus hidup Plasmodium malariae. Siklus skizogoni, di mana skizogoni merupakan periode perkembangan Plasmodium yang terjadi di dalam tubuh manusia. Siklus skizogoni terdiri atas 2 siklus. Yang pertama, siklus eksoeritrositik dan yang kedua, siklus eritrositik. Dimulai ketika nyamuk menggigit manusia sehat, sporozoid akan masuk ke dalam tubuh manusia melewati luka tusuk nyamuk. Kemudian, sporozoid akan masuk mengikuti aliran darah menuju ke hati, sehingga menginfeksi sel hati dan akan matang menjadi skizon dan berkembang menjadi morozoid. Nah, teman-teman tadi sudah menyimak kan apa itu Plasmodium malariae? Jadi, kesimpulannya adalah Plasmodium malariae itu adalah protozoa parasit yang menyebabkan penyakit malaria kuartana pada manusia dan hewan. Plasmodium malariae ini merupakan suatu anggota dari kelompok filum Apicomplexa atau Sprozoa. Plasmodium jenis ini dapat menyebabkan penyakit malaria kuartana yang tingkat keparahannya ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit malaria tritana ringan yang disebabkan oleh Plasmodium ovale. Siklus hidup Plasmodium malariae ada 2 tahap, yaitu tahap pada host manusia dan juga pada host nyamuk Anopheles sp betina. Anopheles betina merupakan vektor dari Plasmodium. Kemudian ada berbagai cara untuk mengurangi penyakit malaria ini, dapat dilakukan mulai dari pencegahan hingga pengobatannya. Nah, sekian dari penjelasan kelompok saya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan juga dapat memahami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.